apapun yang terjadi di antara kita berdua, kita mesti kasih kesempatan buat ngasih penjelasan. Oke? Iya Gal, gue janji. Makasih ya, Bapak tadi udah nelfon aku. Jadi aku bisa lihat keadaan Ibu secepatnya. Terus aku bisa ketemu sama Ibu dan Bapak. Apa? Pelangi manggil mereka Bapak dan Ibu. Gali. Berarti Gali cinta sama gue. Oma akan serahkan Pelangi ke polisi atas tuduhan penipuan. Udah, Oma. Udah. Biar aku yang urus semuanya, Oma. Enggak. Sekarang Oma minta kamu yang telepon polisi. Oma nggak akan lepaskan orang yang sudah menipu keluarga kita. Oma, udah, Oma. Cukup. Biar aku yang akan urus semuanya. Aku janji, Oma. Tuan Putri, kamu yang tenang ya. Yakin deh, kita semua bisa kok atasi masalah ini. Lebih baik sekarang kamu minta maaf aja sama keluarga mereka ya. Tapi gimana mungkin aku bisa hadapin Mama Sita, Bu? Sekarang aku minta kalian semua pergi dari sini. Mi, aku pengen Mami jujur hari ini. Iya, ada apa? Mi, jawab dengan jujur, Mi. Apa Mami yang bawa Pelangi ke rumah Tante Sita? Dan nyuruh dia supaya ngaku-ngaku sebagai anak kandung Tante Sita? Iya, Mi. Ayo, Mi. Jujur sama aku. Aku nggak mau dibohongin lagi. Iya Gali, Mami yang bawa Pelangi. Jadi Mami yang ngelakuin ini semua, Mi. Aku nggak nyangka. Aku nggak nyangka kalau Mami ngelakuin ini. Gali, tapi Mami ngelakuin ini semua demi kamu, sayang. Demi kamu. Gali. Papi. Papi. Akhirnya kita balik lagi ke rumah ini juga ya, Bu. Kamu yang sabar ya sayang ya. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Alhamdulillah. Aku bisa balik lagi ke pelukan Ibu dan Bapak. Aku udah capek, Bu. Berbohong sama yang lain. Bu, apa Mama Sita akan maafin aku? Apa Rangga masih mau berteman sama aku? Apa Gali mau ketemu lagi sama aku, Bu? Mereka semua pasti mau maafin kamu, sayang. Percaya deh sama Ibu. Gali. Pelangi, kenapa lo lakuin ini semua? Maafin gue ya, Gal. Gue gak bermaksud ngelakuin itu semua. Gue cuma pengen bantuin orang tua gue aja. Sekali lagi, maafin gue ya. Gue gak pengen nyakitin lo semua.
Pelangi, kamu ngobrol sama siapa? Sama Galih, Bu. Gak ada siapa-siapa tuh. Tapi Bu, tadi Galih beneran ada, Bu. Aku nggak bohong. Galih! Galih! Lu di mana, Li? Tapi Galih tadi beneran ada, Bu. Tadi aku lihat dia, Bu. Dia beneran ada. Ma, Mama lagi ngapain? Mama nggak sanggup. Mama nggak sanggup ngeliat tatapan Pelangi seperti ini. Udahlah sayang, jangan nangis lagi. Mendingan sekarang kita ke masjid yuk. Kita berdoa seperti biasanya. Ya, semoga Allah mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah membukakan jalan bagi setiap orang yang pernah kita kecewain. Supaya mereka mau maafin kita. Salim, kamu di sini dulu ya. Kami mau ambil air wudhu. Setelah itu, nanti kami antar ke tempat laki-laki. Sebentar ya, Mas. Aduh, Bu. Kita mesti gimana nih, Bu? Mas Salim, Bu sendirian. Keluarga di mana ya, Bu? Udah, itu mikirin ntar aja sayang. Yang penting sekarang ini Pak Salim kita bawa ke rumah sakit. Ayo, Pak, tolong Pak, cari taksi Pak. Bu, Mas Salim di mana ya? Iya ya, kemana? Dia kan nggak mungkin pergi sendiri. Ibu, itu kursi rodanya kok di bawah, Bu? Mas Salimnya di mana? Darahnya banyak banget, Bu. Dokter, tolong dok, lihat dok. Darahnya nggak mau stop, tolong dok. Kalian tenang dulu ya semua. Mudah-mudahan Pak Salim baik-baik aja ya. Tapi, gimana kabarnya Pak Salim? Kita nggak tahu, Pak. Dia baru aja masuk. Dok, gimana keadaan papa saya, dok? Kondisi pasien saat ini masih sangat kritis. Dia banyak kehilangan darah. Dan dia membutuhkan transfusi darah secepatnya. Kebetulan persediaan darah di rumah sakit kami ini yang sesuai dengan golongan darahnya sudah habis. Makanya kami membutuhkan donor darah dari siapapun juga. Coba kamu ikut suster ya, dan cek darah kalian. Apa darah kalian bisa didonorkan untuk si pasien? Baik, dok. Saya akan lakukan apapun yang saya bisa, dok. Baguslah kalau begitu. Maaf, saya permisi dulu. Terima kasih ya dok. Mari. Astagfirullah.
Tadi ada seorang perempuan yang membawanya ke rumah sakit di dekat sini, di rumah sakit Teratai. Ibu, aku tahu itu di mana, Bu. Ayo langsung kita ke sana, Bu. Makasih, Pak. Untung ya, golongan darah kamu sama dengan Pak Salim. Karena di rumah sakit ini sudah kehabisan stok darah yang dibutuhkan Pak Salim. Memangnya ada hubungan apa kamu dengan Pak Salim? Kok jenis darah kamu bisa sama dengan Pak Salim? Aku udah nganggap Papa Salim sebagai papaku sendiri. Oh, Mbak, Kasim juga mau minta maaf sama Mbak Lela. Soalnya Kasim yang ngasih tahu Selin tentang Farhad sama Carmila. Jadi, Selin yang membongkar semua ini? Iya, Mbak. Ya ampun, Gal. Lo kenapa? Kok kayaknya lo suntuk banget sih? Gini aja, daripada lo ngurung diri di kamar, gimana kalau kita jalan? Kita having fun. Gue yakin pasti lo bisa ngelupain masalah lo. Ya, mau ya? Lo ini kenapa sih? Masih mikirin Pelangi, iya? Lo itu sadar nggak sih? Pelangi itu siapa? Hah? Dia itu cuma cewek miskin yang matre. Dia nggak pantas dapetin cinta lo, ngerti? Ali? Gal, lo harus dengar kata-kata gue sekarang. Walaupun lo sakit hati, tapi lo harus tetap berusaha untuk ngelupain semua masalah lo. Karena gue sedih ngeliat lo kayak gini. Dan lo tahu kan kenapa gue ada di sini? Gue ada di sini karena gue pengen harta kamu, Gali. Apa maksud tante? Saya bicara yang sebenarnya dan ini fakta. Gali, emang Mami yang bawa Selin ke sini. Mami yang sewain apartemen dan semuanya. Supaya dia bisa ngerayu Rangga. Supaya nggak ada penghalang antara kamu dan Pelangi. Mami ingin sekali kamu menikah sama Pelangi. Supaya harta keluarga Salim jatuh ke tangan kita. Apa Mama bilang? Lih, gue sama sekali nggak ngerti apa yang nyokap lo omongin. Ini semua tuduhan yang nggak benar. Gali, Selin itu perempuan matre. Tadinya dia nguber-nguber Rangga. Tapi begitu dia tahu Rangga itu cuma anak pungut, makanya dia sekarang nguber-nguber kamu. Itu bohong, Gal. Itu semua bohong, nggak benar. Gali, sebenarnya Pelangi itu gadis yang baik. Mami salah. Mami udah manfaatin dia untuk kepentingan Mami. Orang tuanya Pelangi juga udah berkali-kali minta Pelangi kembali ke mereka. Tapi Pelangi menolaknya. Karena Pelangi nggak mau menyakiti hati Salim dan Sita. Dan Pelangi terus berbohong. Karena nggak mau menyakiti keluarga ini. Gal, lu nggak percaya sama omongan nyokap lu gitu aja kan? Iya kan? Nyokap lu sama Pelangi pasti sengaja ngelakuin ini semua dan bawa-bawa gue karena mereka nggak suka sama gue. Tante, jangan sembarangan ngomong ya, Tante. Jaga mulut, Tante. Selin! Jaga sikap lo ya. Baik-baik lo sama nyokap lo. Kan gue udah bilang sama lo, gue paling gak suka sama pembohong. Gue udah kenal lama nyokap lo. Sejahat apapun dia gak mungkin bohongin gue. Mendingan sekarang lo pergi dari sini. Daripada gue tampar lo sekalian. Pergi lo dari sini. Ngapain kamu di sini? Kamu sudah menyakiti keluarga saya. Tadi aku lihat Papa Salim jatuh dari tangga, Oma. Terus aku bawa dia ke sini. Jangan kamu panggil Mas Salim Papa, karena dia bukan papa kamu. Ngapain kamu nangis?
Percuma air mata buaya kamu. Kamu selama ini keluarga saya cuma bawa bencana. Pertama Rangga, sekarang Mas Salim. Belum cukup puas kamu. Kalau kamu masih punya malu, kamu pergi dari sini. Dan kalau perlu nggak usah tunjukin muka kamu di depan kami. Orang tua macam apa kalian? Menyuruh anak kalian untuk menipu kami. Sekarang juga kalian pergi dari sini. Pergi! Ngapain lagi lo di sini? Tadi bawa Salim jatuh dari tangga, Ga. Terus ku bawa dia ke sini. Makasih kalau gitu. Sekarang silahkan lo pergi dari sini. Ga, maafin gue ya. Gak seharusnya gue ngelakuin itu semua. Tolong sampein permintaan maaf gue ke Gali juga ya. Gue gak seharusnya ngelakuin ini semua ke lo. Gali. Li, lo udah dengar semuanya kan? Pelangi itu nggak salah. Iya, dia memang udah ngebohongin kita semua. Tapi itu semua bukan keinginannya dia. Dan dia udah nyesel atas semua yang dia lakuin. Dan sekarang, kita saatnya untuk maafin dia. Tadi gue ketemu sama dia. Dan dia bilang, dia akan berterima kasih banget kalau lo mau maafin dia. Ayolah, Li. Pelangi itu baik banget. Dia udah bawa bokap gue ke sini. Dan sengaja mendonorkan darahnya segala. Apalagi sih yang harus dia buktiin? Kalau dia tuh emang anak yang baik. Bukannya gua nggak mau maafin dia, Ga. Tapi gua bingung, Ga. Gua bingung harus ngomong apa sama dia. Gue malu ketika dia lagi sedih. Dan butuh bantuan gua. Gua nggak ada. Padahal dulu dia pernah bilang sama gua. Kalau teman yang baik, pasti ada di saat apapun juga. Tapi lihat gue, Ga. Lihat gue. Gue nggak ada di saat dia butuh. Udah, lupain semuanya. Sekarang, lebih baik kita jemput dia. Ya. Gak, kalau menurut gue, Pelangi nggak mungkin pergi ke stasiun. Jam segini stasiun udah tutup, Gak. Pasti dia pergi ke terminal. Tapi kalau dia ternyata ke stasiun dan nunggu sampai stasiun buka gimana? Emangnya kalian mau nyari Pelangi kemana? Ke terminal. Paman dan Bibi bisa bantu kami kan? Cariin Pelangi ke stasiun? Iya. Bisa. Ayo, Gal. Pelangi! Pelangi bangun, Pelangi. Pelangi, harus kuat, Pelangi. Pelangi mah harus kuat. Pelangi, lo
Lo harus kuat ya. Lo harus selamat lagi. Li, lo nggak apa-apa kan? Enggak. Gue nggak apa-apa kok. Pelangi, Pelangi bangun, Pelangi bangun, Pelangi. Pak, tolong selamatkan dia, Pak. Sabar, Pak ya. Semuanya akan baik-baik saja, Pak. Pelangi bangun, Pelangi. Heh, mana anak saya? Kamu kan yang ngambil anak saya. Waktu dulu saya kasihkan anak saya ke kamu. Ibu Sita kan? Maafin saya, Bu. Tapi anak itu sekarang tidak ada dengan saya. Tapi cuma kamu satu-satunya harapan terakhir saya yang tahu keberadaan anak saya ada di mana. Pada malam kita berpisah, saya dan kakak saya menaruh anak itu di depan rumah sakit pada malam yang sama. Dan pada saat itu juga saya melihat sepasang suami istri mengambil anak ibu. Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar menyesalkan perbuatan bodoh saya. Nak, jangan-jangan Pelangi itu... Bapak juga berpikir begitu. Maaf, apa benar ibu yang meninggalkan bayi di depan sebuah rumah sakit dalam gendongan dengan sebuah kalung? Iya, benar, Bu. Kok kamu bisa tahu? Kalungnya. Kalung? Maaf sebentar. Sepertinya ini memang sudah jalannya Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya menemukan Pelangi di depan sebuah rumah sakit dalam sebuah gendongan bersama kalung ini. Jadi Pelangi itu anak saya. Ma, kenapa ngajak aku sini? Kamu lihat wanita itu, sayang. Kamu temuin dia ya. Anakku? Iya, dia anakmu. Pelangi. Syukurlah sayang, akhirnya kamu sadar juga. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu sayang, Mama nggak akan pernah bisa maafin diri Mama sendiri. Pelangi, maafin Mama ya sayang. Selama ini Mama udah bersikap kasar sama kamu. Kok Mama yang minta maaf sama aku? Kan seharusnya aku yang minta maaf sama Mama. Enggak sayang, Kamila yang harus minta maaf sama kamu karena udah memperlakukan kamu dengan buruk. Kamu mau kan sayang? Kamu mau kan maafin Mama? Ma, aku udah maafin Mama lama sebelum Mama minta maaf sama aku. Sayang, ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Kamu itu benar-benar anak kandung Mama, sayang. Maksud Mama? Iya, sayang. Kamu itu benar-benar anak kandung Mama. Bu Karmila dan Pak Farhas juga sudah mengakuinya. Kalau mereka itu menemukan kamu di depan rumah sakit dan mereka merawat kamu seperti anak mereka sendiri. Dan waktu mereka menemukan kamu memakai kalung pemberian Mama waktu kamu masih kecil, sayang.
Kamu itu benar-benar anak kandung Mama, sayang. Ibu sama Bapak ada di mana? Mau panggil mereka sebentar ya, sayang? Tunggu! Carmilla! Kalian mau kemana? Kami di sini udah gak dibutuhkan lagi, Bu Sita. Pelangi sekarang sudah punya keluarga. Kalian itu ngomong apa sih? Saya memang yang telah melahirkan Pelangi. Tapi kan kalian yang telah merawat Pelangi sejak kecil. Jadi bagaimanapun juga, kalian itu tetap orang tua Pelangi. Dan kalian tidak akan pergi kemana-mana. Karena mulai sekarang, kalian akan tinggal bersama saya dan Pelangi. Maksud ibu apa ya? Mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga. Pelangi bukan cuma memiliki satu orang tua, tapi dia akan memiliki dua orang tua. Sekarang, kalian berdua ikut saya. Pelangi ingin bertemu dengan kalian. Pelangi, Ibu, Bapak. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Bu, Pak, janji ya jangan pernah ninggalin Pelangi lagi. Devi, kita nggak akan pernah ninggalin kamu. Mana anak saya? Mas, sini Mas, silakan teman Pelangi, Mas. Papa. Pelangi, anakku. Kayaknya kita harus rayakan hal ini. Karena pada akhirnya, kita semua berbahagia. Pelangi, maafin Oma ya. Oma udah tua, kadang-kadang cerewet sama kamu. Tapi Oma janji ya, Oma nggak bakalan pernah cerewet lagi. Seperti Rangga benar. Kita harus mengadakan pesta untuk merayakan semua ini. Ya, saatnya kita pesta. Ini dia. Maaf, saya kesini nggak ada maksud mengacaukan pesta kalian. Saya cuma mau minta maaf atas segala perbuatan saya selama ini sama kalian. Saya benar-benar menyesal sekali. Setelah ini, saya akan pergi dan menghilang. Laila, pesta nggak lengkap kalau nggak ada kamu. Sita, coba kamu lihat Laila. Dia sangat menyesali sekali perbuatannya. Dan kamu harus berbesar hati, kamu harus maafin dia. Kadang memang orang berbuat salah, tapi yang terpenting adalah bagaimana orang itu mau memperbaiki dirinya dan menyesali perbuatannya. Terima kasih, Jeng Sita. Ngapain sih kita di sini, Gal? Ada sesuatu yang pengen gue omongin. Ya udah, ngomong aja. Ya udah
Udah Gal, lu ngomong aja kali. Nggak usah bikin gue penasaran kali. Pelangi, gue sayang banget sama lo. Gue juga sayang banget sama lu, Li. Apaan sih? Wow, kalian nggak lucu nih. Siapa yang bilang lucu? Nggak ada yang lucu kan? Aduh, senangnya semua berakhir bahagia. Nina juga pengen loh berakhir bahagia. Ya nggak Mas Irfan? Calon kedua nih. Anak-anak, semua kumpul di sini. Kita foto dulu ya. Itu foto. Iya, cepetan. Farhat, Carmila, ke sini. Kita foto sama-sama. Ayo, Bu, Pak. Udah siap ya? Padat lagi. Dikit geser. Ya, oke. 1, 2,